semuanya sehat-sehat selalu dan sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Sebelum dengar cerita firman Tuhan, kita harus buat apa terlebih dahulu ya? Harus berdoa. Betul sekali. Ayo, sekarang semuanya duduk yang rapi. Angkat 10 jarinya. Ayo kita sama-sama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah sertai kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami untuk jadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran sama cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat cerita devosi di hari Jumat tentang apa ya? Tentang Tuhan Yesus yang dibaptis. Nah, hari ini Ibu Putri akan menceritakan kelanjutan dari kisah Tuhan Yesus yang dibaptis. Nah, kalau semuanya mau dengar ceritanya, harus duduk yang rapi ya. Jadi anak-anak, setelah Tuhan Yesus dibaptis, Roh Allah membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Nah, di padang gurun itu tidak ada air, yang ada hanyalah pasir yang banyak dan matahari yang sangat panas. Waktu Tuhan Yesus ada di padang gurun, Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Tuhan Yesus tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa selama 40 hari. Nah, coba anak-anak bayangkan. Pada saat itu, Tuhan Yesus sudah sangat lapar. Nah, waktu itu datanglah si iblis. Si iblis mau mencobai Tuhan Yesus. Dia iri dengan Tuhan Yesus. Dia ingin menantang Tuhan Yesus. Iblis pergi kepada Tuhan, dia melihat Tuhan sedang lapar dan dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jika Engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini berubah menjadi roti." Tetapi Tuhan berkata kepada iblis, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, di pencobaan yang pertama, Tuhan menang. Iblis kalah. Selanjutnya, iblis membawa Tuhan ke kota suci, ke atas bubungan bait Allah, ke atas atap bait Allah, tempat orang beribadah. Nah, di atas atap bait Allah, iblis berkata kepada Tuhan, "Jika Engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai Engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang Engkau di tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu." Nah, tetapi Tuhan berkata, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, kali ini Tuhan Yesus menang lagi, si iblis yang kalah. Selanjutnya, iblis masih mencobai Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Di atas gunung itu, iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus seluruh kerajaan di dunia dan kemegahannya. Nah, iblis bilang begini kepada Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau menyembah aku, maka aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya kepada Engkau." Tetapi Tuhan berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, pada saat ini iblis kalah lagi.
Tuhan Yesus yang menang. Sudah 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus, tetapi iblis selalu kalah dan Tuhan yang menang. Iblis pun menyerah dan dia berpaling dari Tuhan. Iblis meninggalkan Tuhan Yesus. Pada saat itu, malaikat-malaikat datang dan melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita mau sama-sama belajar ya. Yang pertama, Ibu Putri mau kasih tahu bahwa iblis tidak hanya mencobai Tuhan Yesus saja ya. Pada kehidupan kita saat ini ya, setiap hari iblis bisa mencobai kita semua. Iblis bisa mencobai Ibu Putri, bisa mencobai anak-anak, papa mama, semuanya. Contohnya bagaimana Ibu Putri? Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya waktu kita sedang sekolah online di rumah. Nah, waktu sekolah online kita melihat ibu guru hanya dari HP atau hanya dari laptop. Terus misalnya di samping kita ada mainan atau ada kakak atau adik yang bermain. Nah, iblis mencobai kita. Iblis berkata begini. Iblis bilang, main dengan kakak sa, main dengan adik sa, tidak usah dengar ibu guru. Iblis bilang, main permainan sa, tidak dengar ibu guru. Nah, itu iblis sedang mencobai kita. Atau misalnya ya, anak-anak sedang ada di hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu kita harus berbuat apa ya? Kita harus pergi ke gereja. Atau kita bisa juga pergi ke sekolah minggu. Nah, tetapi kalau hari Minggu biasanya ada film yang bagus di TV, ada film yang bagus di YouTube. Iblis juga menggodai anak-anak. Iblis mencobai. Iblis suruh begini, sudah, tidak usah pergi ke sekolah minggu, tidak usah pergi ke gereja, nonton film sah. Pada saat iblis mencobai, Tuhan mau supaya kita semua menang dari iblis. Tuhan tidak mau kita kalah. Ibu Putri yakin anak-anak juga mau menang kan? Tidak ada yang mau kalah dari iblis. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus punya kabar baik. Nah, Ibu Putri kasih tahu kabar baiknya ya. Kita semua bisa loh menang dari iblis. Sama seperti Tuhan menang dari iblis. Caranya bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama, sama seperti Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Dengan perkataan-perkataan Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, anak-anak, kita semua juga bisa seperti itu loh. Kita semua bisa mengalahkan iblis dengan perkataan-perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau misalnya iblis menggodai kita bisa berkata kepada iblis, hari ini saya mau ikut gereja, saya mau ikut sekolah minggu, karena Tuhan Yesus senang kalau saya ikut gereja, Tuhan Yesus senang kalau saya ikut sekolah minggu. Nah, atau misalnya saat kelas, nah kita bisa bilang, hari ini saya mau belajar dengan baik. Saya tidak mau bermain dengan adik atau kakak saat sedang belajar. Nah, saat anak-anak berkata seperti itu, anak-anak semua akan menang dari iblis. Ya, yang kedua ada lagi caranya, yaitu berdoa. Nah, Bu Putri kasih contoh ya, berdoa seperti ini. Misalnya malam-malam atau pagi-pagi anak-anak berdoa kepada Tuhan bilang seperti ini. Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tolong saya supaya menang dari pencobaan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, itu contohnya ya. Jadi anak-anak di rumah
bisa juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau anak-anak berdoa sama Tuhan Yesus, Ibu Putri jamin ya, Tuhan Yesus akan menolong anak-anak supaya menang dari pencobaan iblis. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar sama-sama ya. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk menang dari pencobaan iblis. Apa saja tadi? Yang pertama, kita menggunakan perkataan-perkataan Tuhan di Alkitab. Dan yang kedua adalah dengan cara berdoa. Nah, anak-anak, seperti itu ya cerita firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua bisa menang dari pencobaan iblis setiap hari. Nah, sekarang karena kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa lagi. Ya, ayo kalau mau berdoa semuanya duduk yang rapi. Sudah? Angkat 10 jarinya. Ayo sama-sama lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami semua, anak-anak TK dan juga ibu guru, supaya bisa menang dari iblis setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah anak-anak. Sampai jumpa lagi.